Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin litaysiri umurina wa liqada'i hajatina wa lahusuli maqasidina wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita bisa kembali berjamaah subuh di Baitul Mu'min ini, dan kita lanjutkan kajian kita tentang a'malul qulub, amal-amal qalbu. Saya selalu mengulang-ulang biar betul-betul nempel sistematika ngaji kita. Tema besarnya adalah a'malul qulub, amal-amalnya hati. Kenapa kita pilih tema itu? Karena selama ini a'malul jawarih, amal-amal lahiriah sudah sangat-sangat banyak kita lakukan. Nah, oleh karena itu untuk menyempurnakan, bahkan untuk menjamin agar amal-amal lahiriah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita lengkapi dengan a'malul qulub, amal-amal qalbu. Ada 3 amal pokok qalbu. Yang pertama adalah untuk beriman kepada Allah. Allah memberikan hati kepada manusia, itu adalah yang pertama untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu letaknya di qalbu. Karena kalau iman letaknya hanya di mulut, tidak nyampe ke hati, bisa jadi menjadikan seorang muslim, naudzubillah, menjadi orang yang munafik. Imannya hanya di lisan, tetapi tidak nyampe kepada hati. Karena apa? Karena hatilah sesungguhnya di samping untuk beriman, nantinya untuk menjadi melahirkan ketakwaan. Amal hati yang kedua, tugas qalbu yang kedua adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas amal soleh. Jadi amal soleh pada dasarnya itu adalah amal qalbu. Nah, tanda lahiriahnya amal soleh itulah yang disebut takwa. Itu yang disebut takwa. Karena baik buruk manusia sangat tergantung qalbunya. Kalau qalbunya bersih, bening, baik, maka akan menjadikan orang itu menjadi orang yang baik. Tapi kalau hatinya kotor, ada najisnya, apalagi najis musyrik, maka tidak mungkin akan lahir amal-amal saleh. Itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam akhir surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sebuah amal, aktivitas perilaku manusia baru disebut sebagai amal soleh apabila amal itu didorong oleh iman, dikerjakan sesuai dengan aturan syariat,
dan didasari oleh niat yang ikhlas. Baru itu disebut amal soleh. Jadi dengan demikian iman adalah segala-galanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jaddidis safinah, fa inna dunya bahrun amik." Perbarui kapalmu, karena sesungguhnya kehidupan dunia ini laksana lautan yang sangat dalam. Orang ke laut, jebur laut, kalau tanpa kapal, tanpa sampan yang bisa menyelamatkan, maka pasti akan lenyap ditelan gelombang lautan. Hidup juga begitu. Hidup tanpa iman pasti akan lenyap dalam kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia bukan kehidupan yang terakhir, saatnya untuk mencari bekal. Alih-alih pulang dari laut membawa ikan, bisa jadi karena tidak ada kapal yang menyelamatkan, maka orang jebur laut tanpa membawa kapal akan pulang tinggal nama. Begitu juga orang yang hidup tanpa iman akan karam, akan diterjang gelombang kehidupan, mudah rusak, mudah binasa. Itulah pentingnya iman, sehingga ternyata yang dimaksud kapal yang menyelamatkan kehidupan adalah iman. Iman adalah sampan penyelamat kehidupan. Yang kedua, wa khudhiz zada kamila fa inna safara ba'id. Di samping menyiapkan kapal, memperbarui kapal supaya selamat di perjalanan, kata Nabi, sabda Nabi, wa khudhiz zada kamila. Siapkan bekalmu dengan cukup, fa inna safara ba'id, karena perjalanan hidupmu itu sangat jauh, bukan sebatas akhir di kuburan. Justru hidup yang sesungguhnya dan abadi adalah kehidupan akhirat. Maka Rasulullah SAW menganjurkan agar menyiapkan bekal yang cukup. Dan ternyata yang dimaksud bekal sesuai dengan firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Siapkan bekalnya dengan baik, dan sebaik-baik bekal perjalanan yang panjang, perjalanan kehidupan yang jauh itu adalah takwa. Maka tugas kolbu, amal kolbu yang pertama adalah iman, itu yang akan menyelamatkan manusia, dan yang kedua adalah bekal takwa. Dan yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal 'aqabah ka'ud. Ringankan bebanmu, karena perjalanan yang jauh itu kadang berkelok tajam, tanpa terduga, naik dan turun. Ibarat sebuah kendaraan, jika perjalanan rute jalannya itu naik turun dan berkelok tajam, jika muatannya berat, itu akan gampang celaka, akan gampang jebur ke jurang. Makanya kata Nabi, bakhaffifil himla, ringankan bebanmu, karena perjalanan yang jauh itu kaut, kadang-kadang naik turun berkelok tajam. Apa yang dimaksud beban yang sesungguhnya dalam kehidupan? Ternyata bukan beban ekonomi, ternyata juga bukan beban politik, kecuali para politisi. Beban yang sesungguhnya dalam hidup adalah dosa. Barang siapa yang berbuat dosa, berarti dia mulai membuat beban hidupnya makin berat. Karena apa? Berangkat dari dosa inilah akan lahir berbagai kesulitan hidup, termasuk kesulitan ekonomi. Sebab Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la yahrumur rizqa bidzambi yusibu. Seseorang itu bisa tertutup keran rizkinya lantaran dosa yang dia lakukan. Jika ingin tidak ditutup rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hindari dosa. Barang siapa yang berbuat dosa, berarti dia membebani hidupnya, karena yang akan ditutup oleh Allah salah satunya karena perbuatan dosa adalah rizki. Oleh karena itu, kalau orang merasa sulit hidupnya, segala sesuatunya sulit, usahanya sulit, komunikasinya sulit, bergaulnya sulit, kehidupannya nampak sumpek,
maka yang terbaik segera evaluasi. Jangan-jangan memang banyak dosa yang dilakukan tanpa terasa, seperti keran air, selang air itu tidak tampak kotoran-kotorannya, tapi tiba-tiba tersumbat. Dan itulah sumbatan-sumbatan hidup itu yang menjadi beban kehidupan adalah dosa. Maka Rasulullah SAW berpesan, wa khaffifil himlah, peringan perjalanan hidup, ringankan beban hidupmu. Nah, yang dimaksud beban hidup yang sesungguhnya itu adalah perbuatan dosa. Yang terakhir, nah ini merupakan amal kolbu yang paling utama setelah iman, yaitu wa akhlisil amal fa innan nakir basir. Ikhlaskan amalmu karena sesungguhnya Allah itu maha mengetahui bukan saja amal lahiriah manusia, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah amal kolbu. Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah menilai, mengawasi ibadahmu itu bukan saja secara fisik lahiriah, tetapi yang tidak kalah pentingnya, yang menentukan Allah berkenan menerima dan tidaknya amal manusia justru adalah qalbunya. Nah, itu sistematika utuhnya, outline-nya kajian kita tentang a'malul qulub. Terakhir tempo hari sebelum saya bolos ngaji karena pulang kampung, itu terakhir tempo hari apa? Cabang iman yang terakhir saya jelaskan. Kalau tidak salah sampai yang ke-16 ya. Nah, sekarang cabang yang ke-17. Wasyu'batus sabi'atu asyrata, cabang iman yang ke-17 itu ternyata thalabul ilmi, mencari ilmu. Dan yang ke-18 ya, itu adalah nasrul ilmi syar'i, yaitu menyebarkan, mengembangkan ilmu syariat utamanya ya. Ilmu syariat itu cabang iman yang ke-17 dan yang ke-18. Nah, mungkin ada yang bertanya, iman ini kan urusan qalbu, mengapa salah satu cabangnya dalam hal ini adalah cabang yang ke-17 dan 18 itu adalah mencari ilmu? Kalau mencari ilmu kan secara fisik. Kenapa ini dikatakan cabang iman? Iya, karena begitu kita bicara soal ilmu, maka otomatis kita harus paham, harus kita sadari, harus kita imani bahwa pemilik ilmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu sifat Allah itu adalah Al-Alim, yang maha berilmu. Kalau manusia biasa paling tinggi juga alim ya. Alimun, orang yang berilmu, itu manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim, yang maha berilmu, tidak terbatas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekedar mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belajar tajwid, pasti mempelajari makharijul huruf, makhraj huruf. Nah, ketika membaca Asmaul Husna Al-Alimu, nah itu hendaknya hati-hati. Sebab kalau alim pakai ain, alif, panjang a, lam, mim, itu orang yang berilmu. Tapi kalau tertukar makhrajnya karena kurang hati-hati, terbaca dengan hamzah a, ya,
bukan A tapi A. Alim itu artinya orang yang sakit. Nah, ya. Alimun itu orang yang sakit. Beda dengan bahasa Bapak Ibu sekalian, alim A. Apa artinya itu? Orang yang tidak mau. Nah, ini kira-kira kalau ketemu pencetus bahasa Sunda yang pertama, mungkin ini bisa ditelusuri. Ya. Orang diberikan sesuatu, kemudian dia nolak, alim A. Kira-kira apa latar belakangnya? Kenapa dia menolak? Mungkin dia tahu, dia berilmu bahwa yang diberikan itu sesuatu yang tidak baik. Gitu. Diberikan amplop, ya, diberikan amplop. Kalau amplopnya itu amplop undangan pernikahan, ada nggak yang nolak? Nggak ada. Tapi kalau amplopnya itu tahu bahwa sang pemberi amplop ini maksudnya nyuap, maka jamaah Baitul Mukmin pasti mengatakan alimah, jangan, tidak usah. Kenapa? Dalam dirinya ada ilmu bahwa amplop yang diberikan berisi uang itu adalah suap. Nah, amplop suap, entah suap serangan fajar, apakah suap serangan dan lain-lain. Nah, itu maka nolak. Di sini kata alim menunjukkan orang itu berilmu sehingga dia menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Ini pentingnya menjaga makharijul huruf. Apalagi kalau membaca al-alimu. Al-alimu. Ini jangan sampai tertukar dengan huruf hamzah. Al-alimu. Ini kalau tidak biasa, tidak sadar juga itu kesalahan. Kalau sampai tertukar huruf hamzah menjadi al-alimu, padahal mestinya al-alimu, Allah yang maha berilmu, tapi kalau disebut al-alimu tertukar dengan hamzah, artinya Allah yang banyak penyakitnya. Nah, ini bahayanya kalau salah ucap. Maka di dalam belajar ilmu tajwid itu yang penting, yang utama adalah makharijul huruf, makhrajnya huruf. Ini sedikit menyimpan berkaitan dengan ilmu. Pengucapan al-alimu dengan al-alimu dan alimu. Cabang iman yang ke-17 adalah talabul ilmi, mencari ilmu. Cabang iman yang ke-18 adalah menyebarkan, mengembangkan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini prinsipnya orang belajar. Ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Belajarlah ilmu dan ajarkanlah kepada manusia. Ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu berangkat dari rumah ke masjid dengan niat salah satunya dari sekian banyak niat untuk berangkat ke masjid adalah ngaji, maka supaya tambah nilai ibadahnya harus punya semangat. Saya tidak hanya sekedar belajar, tapi nanti kalau sudah mendapatkan ilmu akan saya sampaikan, ajarkan kepada yang lain. Nasrul ilmi. Oleh karena itu, apalagi sekarang era medsos, Bapak Ibu lebih sering baca buku atau lebih sering buka HP? Buka HP ya. Gitu Pak Rudi ya. Jadi buka HP jauh lebih sering dibandingkan membuka buku. Nah, harapannya apa? Tidak apa-apa, yang penting di-manage. Jangan sampai yang dibaca itu berita-berita yang tidak bermanfaat.
Jangan sampai berita-berita yang disampaikan itu berita-berita yang tidak bermanfaat. Innamal a'malu binniyat. Yang kalau disebarkan itu adalah ilmu dari ngaji dengan niat karena sudah paham bahwa cabang iman yang ke-18 adalah menyebarkan ilmu, maka resume pengajian yang disampaikan kepada yang lain yang kebetulan tidak hadir itu bisa bernilai sebagai ibadah. Sebab Rasulullah bersabda tadi itu, ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Belajarlah ilmu dan ajarkan kepada manusia. Makanya beberapa saat yang lalu sudah kita bahas kewajiban seorang muslim terhadap ilmu itu satu, mempelajari. Yang kedua apa? Memahami. Ya, tidak tiba-tiba mengamalkan. Ya. Jadi tidak tiba-tiba mengamalkan. Satu, mempelajari. Wajib hukumnya. Termasuk mempelajari ilmu tentang seluk-beluk qalbu yang namanya ilmu tasawuf. Yang kedua, memahami. Ya, memahami. Belajar, ngaji, dapat pahala walaupun tidak paham. Walaupun tidak paham. Tapi kalau belajar tidak paham, dapatnya hanya pahala walaupun itu sudah sangat baik, tapi kurang mendapatkan hikmahnya ilmu. Maka harus sampai paham. Itu sebabnya setiap ngaji saya berikan kesempatan untuk bertanya, berdialog. Ini dalam rangka salah satunya supaya benar-benar paham. Yang ketiga, mendalami. Orang ngaji belajar, paham, tapi kalau tidak mendalami itu gampang lupa. Apalagi yang ngaji seusia kita. Itu salah satu penyakitnya adalah susah paham, gampang lupa. Nah, oleh karena itu supaya tidak gampang lupa, hendaknya ditahqiq, didalami. Makanya hadis nabinya berbunyi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kata-kata fikih, ya, yufaqihu fiddin, itu sabda Nabi. Tandanya orang itu dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, dia diberikan kesempatan, diberikan kemauan, diberikan semangat untuk mendalami ilmu agamanya. Jadi mendalami, yufaqihu fiddin. Makna ini diambil dari kata fikih. Kalau kita mendengar, Bapak Ibu mendengar kata fikih, itu biasanya asosiasinya apa? Syaratnya wudhu, tata cara wudhu, tata cara sholat, dan seterusnya. Itu ilmu fikih, tata cara ibadah. Tapi arti fikih itu sendiri apa sesungguhnya? Nah, para ulama yang ahli bahasa, apalagi kalau Bapak Ibu sempat melihat-lihat kamus bahasa Arab yang tebal-tebal, itu pasti akan menjumpai al-fiqhu lughatan al-fahmud daqiq. Fikih secara bahasa itu artinya pemahaman yang mendalam. Makanya sebagai seorang muslim jangan sekali-kali meremehkan fikih. Kita masih sering mendengar, tidak usahlah fikih-fikihan. Fikih itu menyebabkan pertentangan, perbedaan pendapat, dan lain-lain. Nah, ada kalimat yang seperti itu. Padahal tidak demikian. Fikih itu justru hasil pendalaman dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil dalam hadis. Pendalaman Al-Quran dan hadis salah satunya melahirkan ilmu fikih, al-fahmud daqiq. Sehingga terjadilah yang namanya segenap tata cara sholat dan lain-lain. Itu hasil dari pemahaman yang mendalam. Kalau pemahamannya tidak dalam, tidak akan menghasilkan fikih. Kalau tidak ada fikih, akan ada kesulitan untuk pelaksanaan ibadah. Karena apa?
karena Al-Quran sifatnya dasar-dasar hukum secara umum, sementara hadis itu juga praktek-praktek ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan, tapi belum tersusun sedemikian rupa. Yang menyusun bahwa rukun wudhu harus ada niat, harus ada membasuh muka, harus ada membasuh tangan sampai siku, harus membasuh kepala dan seterusnya, itu adalah ilmu fikih. Kalau harus mempelajari hadis itu ibarat orang akan makan, itu harus nyari beras dulu, harus nyari kompor dulu, harus nyari panci dulu, harus menyuci berasnya dulu, kemudian harus dan seterusnya. Nah, baru kemudian nanti dan seterusnya. Itu ibarat kalau orang belajar hadis, belajar Quran dalam rangka ibadah, kalau tidak melalui ilmu fikih, itu seperti orang akan makan, tapi dia harus mulai mencari beras, mencari kompor, membersihkan beras, cari wadahnya, pancinya, dan lain-lain, dan lain-lain. Kira-kira lebih enak mana? Langsung makan tersedia, dibandingkan harus cari kompor, cari beras, dan lain-lain. Kira-kira mana yang lebih enak? Lebih enak langsung makan. Lebih enak langsung makan. Itulah fikih. Maka jasa ulama itu luar biasa. Ya, jasa ulama itu luar biasa. Itu kewajiban ilmu yang ketiga, mendalami. Yang keempat apa? Mengamalkan. Ya, kewajiban orang yang berilmu mengamalkan. Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan itu bisa kena dosa. Begitu juga sebaliknya, orang yang beramal tanpa ilmu bisa sia-sia. Itu yang keempat, kewajiban muslim terhadap ilmu. Yang kelima, mengevaluasi. Ini sering-sering saya ulang, mengevaluasi. Seseorang yang sering ngaji, tambah terus ilmunya, tapi tidak mengevaluasi, hanya rutinitas belaka, bisa jadi ilmunya ketinggalan. Bisa jadi ilmunya ketinggalan. Karena ilmu itu berkembang. Ya, ilmu itu berkembang. Apalagi dalam rangka menyempurnakan. Seruan Al-Quran, salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah, wahai orang-orang beriman, masuklah Islam secara kafah. Bagaimana mungkin bisa masuk Islam secara kafah, menjadi muslim yang sempurna dan ideal, kalau ilmunya tidak kafah? Nah, itu sebabnya kewajiban yang keenam adalah menyempurnakan, mengembangkan ilmu. Seseorang tidak mungkin tahu mana ilmu yang kurang, mana yang sudah cukup, kecuali mengevaluasi ilmunya. Kalau sudah dievaluasi baru, oh ternyata saya kurangnya di sini. Kalau begitu perlu saya tambahin. Nah, kalau bisa seperti itu, maka latar gabunna tabaqan an tabaq. Kalau seorang muslim mau seperti itu, maka tangga demi tangga kualitas kemuslimannya akan naik. Yang pada akhirnya insya Allah mudah-mudahan sampai menjadi seorang muslim yang ideal, memenuhi seruan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Itu pentingnya ilmu. Sedemikian pentingnya ilmu, maka mencari ilmu, thalabul ilmi, itu merupakan cabang iman yang ke-17. Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, itu termasuk cabang iman yang ke-18. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini salah satu balasan Allah ya, dari hikmahnya ilmu.
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan dirinya, artinya meringankan langkahnya untuk talabul ilmi, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang ringan kaki, ya, ringan kaki untuk mencari ilmu, berarti dia memudahkan dirinya menuju jalan surga. Kalau begitu jalan surga salah satunya adalah ilmu. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu ingat hadis Nabi, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, hendaknya dia berilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin akhirat, memperoleh akhirat, dia juga harus berilmu. Wa man aradahuma. Siapa yang ingin dua-duanya, memperoleh dunia sekaligus akhirat, dia juga harus berilmu. Itu pentingnya orang berilmu. Oleh karena itu tolong Kang Izal dibaca sampai ayat Al-Quran itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah untuk menyadarkan manusia melalui pertanyaan, ya, melalui pertanyaan, samakah orang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Surat Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar. Boleh dicek di surat Az-Zumar. Di sana ada ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ketemu kan Zal? Surat Az-Zumar ayat 9. Coba dilihat ayat 9. Boleh dibaca? Artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat, yang dapat menerima pelajaran. Nah, itu salah satu ayat Al-Quran. Ya, salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan antara lain betapa pentingnya ilmu. Sampai-sampai Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menggugah kesadaran manusia tentang pentingnya ilmu dengan cara bertanya. Qul, katakan Muhammad, tanyakan kepada mereka umatmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang-orang yang berilmu, di situ tadi terjemahannya, dengan ilmu seseorang mengetahui hak-haknya Allah. Kalau ada bicara hak di satu pihak, maka pihak lain adalah kewajiban.
Maka orang yang berilmu itu dengan ilmunya dia tahu hak-haknya Allah, sehingga dia pun sadar apa saja kewajibanku kepada Allah sebagai seorang hamba. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu sehingga dia memahami, menyadari hak-haknya Allah dan kewajiban dirinya dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya apa kira-kira? Ya jelas tidak sama. Ya, jelas tidak sama. Sehingga ujung ayat itu innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang ulul albab saja mereka yang bisa menerima pelajaran. Artinya orang-orang yang berilmu. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh. Coba nanti Bapak Ibu cek. Apa bedanya kalau kita mau melakukan ibadah, ilmunya kita bawa. Ya, ilmunya kita bawa. Dibandingkan dengan kalau melaksanakan ibadah, ilmunya kita tidak bawa serta. Ilustrasinya adalah kalau ada seorang pekerja, lalu dia diawasi oleh majikannya, oleh bosnya, kira-kira apa yang dia lakukan? Pasti bagus. Sedang diawasi oleh bos, sedang dilihat oleh pimpinan, yang otomatis akan dinilai, akan menghasilkan penilaian kondisinya, pasti dia diperbagus. Ini menjadi ilustrasi yang sangat mudah dipahami. Begitu juga contohnya orang yang beribadah, utamanya sholat. Kalau orang sholat itu sadar bahwa dia sedang akan menghadap Allah, kira-kira apa yang dia lakukan? Pasti diperbaiki. Nah, ini bedanya orang ibadah menyertakan ilmu dengan tidak menyertakan ilmu. Sebelum sholat wudhu, ini juga sangat beda. Bapak Ibu nanti rasakan. Nanti insya Allah Senin depan kita cocokkan. Kalau orang wudhu sadar betul, kenapa saya harus berwudhu? Oh iya, sebentar lagi sudah berkumandang azan atau sudah berkumandang azan. Iya, kenapa berkumandang azan kemudian wudhu? Iya, karena mau sholat. Kenapa sholat harus berwudhu? Iya, Allah Maha Suci, tidak berkenan menerima kecuali hambanya yang suci. Maka saya harus wudhu sebagai bagian dari bersuci. Jadi artinya dia sadar dengan ilmunya, dia wudhu bersuci itu dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang berwudu ilmunya seperti itu di bawah, kira-kira wudunya gimana? Pasti berhati-hati sangat baik. Tidak mungkin dia wudu sembarangan, karena sadar betul Allah melihat, Allah menilai, Allah mengawasi, dan wudu ini untuk menghadap Allah yang Maha Suci. Ini sama dengan seseorang ketika mau datang ke kondangan. Bapak Ibu kalau mau datang ke kondangan berapa menit berkacanya? Ya, kira-kira berapa menit Pak Rudi? Ya, tidak hitungan menit, itu bisa berjam-jam. Saking telitinya. Kenapa? Dia akan malu kalau sampai pakaiannya tidak bagus, pakaiannya tidak serasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia malu karena nanti akan dilihat oleh para tamu undangan yang terhormat itu. Kalau menyiapkan diri dalam rangka, ya sadar betul nanti akan dilihat banyak orang, itu demikian rupa bagusnya persiapannya, maka kalau seseorang juga sadar ketika wudhu itu akan ibadah kepada Allah, untuk menghadap Allah, dilihat Allah, pasti normalnya dia berusaha memperbaiki dengan cara yang wudhu yang sebaik-baiknya. Itulah sebabnya sampai-sampai Imam Al-Ghazali itu sampai-sampai menjelaskan tentang salah satu adab wudhu itu sedemikian rupa. Mulai dari membuka keran sudah membaca doa. Begitu membuka keran,
airnya ngocor, apa doanya? Halo? Apa doanya? Iya, bismillah. Bismillah itu sudah otomatis. Nah, itu ada doanya. Allahumma ja'alil ma'a tahuran. Ya Allah, jadikan air yang ngocor ini air yang suci. Sebab apa? Kalau airnya tidak suci, tidak sah untuk berwudu. Ada doanya. Allahumma ja'alil ma'a tahuran. Itu ketika membuka keran. Ketika mencuci tangan, apa doanya? Jangan-jangan masih sambil ngobrol. Gimana tadi? Gimana? Begitu. Masih ngobrol. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan di sedang wudhu di tempat wudhu seperti itu kadang-kadang masih ngobrol satu sama lain, kadang-kadang malah canda. Nah, padahal dia sedang mempersiapkan diri akan menghadap Allah. Begitu. Sehingga Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya itu ada 14 adab orang berwudu. Salah satunya adalah rangkaian-rangkaian doa. Ketika membuka air, keran air sudah berdoa. Di samping Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alil ma'a tahuran, ya Allah, jadikan air ini air yang suci. Apalagi kalau sadar betul seandainya tanpa air kemudian harus tayamum, Bapak Ibu akan betah berapa lama tayamum? Kira-kira begitu. Seandainya tidak ada air yang untuk berwudu, kan harus tayamum. Kira-kira betah berapa lama tayamum itu? Nah, ini artinya apa? Begitu air ngocor itu ada rasa syukur kepada Allah. Inilah karunia Allah, air bisa untuk bersuci berwudu. Sebab kalau tidak ada air, nah ini artinya apa? Semakin kita ketika beribadah itu membawa ilmu, ibadah itu akan semakin berkualitas. Dan seterusnya. Ketika membasuh tangan ada doanya. Ketika membasuh muka ada doanya. Dan seterusnya. Sampai yang terakhir, ya, sampai yang terakhir, yang ke-14, salah satu adabnya wudhu itu adalah sholat syukrul wudhu. Itu adab wudhu yang ke-14. Yang ketika membasuh tangan saja, Allahumma inni as'alukal yumna al-barakah wa a'udzubika wa na'udzubika minasyukmi wal halakah. Wahai Allah, jadikan tangan ini tangan yang membawa keberkahan. Jangan sampai tangan ini justru tangan yang membawa sial. Kalau tangan yang membawa keberkahan artinya selalu digunakan kebaikan-kebaikan. Tangan yang membawa sial itu artinya tangan yang untuk hal-hal yang tidak baik. Itu tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyukmi wal halakah. Itu ketika baru mencuci tangan. Dan begitu seterusnya. Bapak Ibu sudah hafal doa-doa wudu itu? Ya, ini layak. Ini pentingnya ya, pentingnya ngaji, pentingnya ilmu. Coba bayangkan tuh. Sudah berapa ribu, berapa ratus ribu kali berwudu. Sudah berapa puluh tahun berwudu. Nah, itu doanya, doa-doa wudu itu belum hafal. Coba kalau ada lagu baru. Nah, kalau lagu baru mungkin 1 minggu sudah hafal. Jadi pentingnya ilmu salah satunya menjadikan ibadah itu lebih berkualitas. Itu sebabnya ayat Al-Qur'annya tadi, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jelas tidak sama. Orang yang beribadah dengan menyertakan ilmunya, itu ibadahnya akan semakin berkualitas. Contohnya wudhu tadi. Belum lagi saat sholat. Ya, saat sholat.
Ketika Bapak Ibu takbir Allahu Akbar. Nah, ini ilmunya kalau dihadirkan luar biasa. Dengan paham maknanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bagi orang yang hidupnya merasa sulit, merasa berat, kalau dia betul-betul Allahu Akbarnya itu ada dalam hati, maka spontan dia mengucapkan Allahu Akbar, dia akan merasa ringan. Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Persoalan yang saya hadapi hanya persoalan kecil bila dibandingkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang punya beban hidup yang berat, kalau dia menghayati sholatnya dengan wudhu yang benar, baru takbir saja itu sudah merasa ringan. Itu kalau menghayati takbir Allahu Akbar. Maka sunnahnya orang baca takbir itu rada panjang, Allahu Akbar, untuk memberikan kesempatan hati ikut membaca Allahu Akbar sekaligus memahami dan menghayati maknanya. Tidak seperti orang kaget takbirnya Allahu Akbar. Nah, itu seperti orang kaget. Kalau takbirnya seperti itu takbirnya hanya di lisan. Padahal yang harus ikut membaca takbir supaya terhayati dengan benar itu adalah qalbu. Ini contoh-contoh kecil dan sederhana bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Salah satunya orang yang berilmu itu kalau ibadah akan semakin berbobot dibandingkan orang-orang yang kurang ilmunya, apalagi tidak punya ilmu dalam beribadah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Cabang iman yang ke-17 adalah mencari ilmu, dan yang ke-18 adalah nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi umrina وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أهلنا وأولادنا وذرياتنا وبارك لنا يا الله في كل ما أعطيتنا. اللهم طول أعمارنا في الصحة والعافية وطول أعمارنا في النجاح والسعادة وطول أعمارنا في العبادة والخير والسلامة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.